Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rajin Nugas, channel yang membahas seputar akuntansi, komputer, Microsoft Office, dan lainnya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 5 kelompok akun yang penting diketahui sebelum menganalisis transaksi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Apa itu analisis transaksi? Analisis transaksi adalah kegiatan yang merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis transaksi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi tersebut terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Dari persamaan dasar akuntansi yang terbentuk tersebut dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Apa itu akun? Akun merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dalam pencatatan itu, akun akan digolongkan berdasarkan transaksi-transaksi yang sejenis. Pada akhirnya, pencatatan dan penggolongan akun tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Kelompok akun di perusahaan jasa. Di perusahaan jasa, ada 5 kelompok akun yang perlu kita ketahui, yaitu akun aset atau harta, kewajiban atau utang, modal atau ekuitas, pendapatan, dan beban. Kelima kelompok akun tersebut terbagi lagi ke dalam beberapa akun sesuai dengan kelompok akunnya. Sebelum analisis transaksi, kita harus sudah mengetahui akun apa saja yang ada di perusahaan jasa, agar kita akan mudah menganalisis transaksinya nanti. Kelompok akun yang pertama adalah aset atau harta. Apa itu aset atau harta? Sederhananya adalah aset atau harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan ketika melakukan proses operasinya. Aset itu sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari 1 tahun. Akun yang termasuk aset lancar seperti akun kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lainnya. Apa itu kas? Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum dan operasi perusahaan. Piutang adalah hak perusahaan yang masih ada di pihak lain akibat dari transaksi tertentu, seperti penyerahan jasa secara kredit atau transaksi sejenis lainnya. Perlengkapan adalah suatu barang habis pakai yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam proses operasi perusahaan yang masa pakainya kurang dari 1 tahun. Asuransi dibayar di muka adalah pembayaran premi asuransi yang dilakukan oleh perusahaan kepada perusahaan asuransi, yang mana perusahaan belum sepenuhnya mendapatkan atau menerima jasa asuransi tersebut. Asuransi dibayar di muka ini sama konsepnya seperti piutang, hanya saja biasanya piutang adalah hak perusahaan yang berupa kas pada pihak lain, sedangkan asuransi ini merupakan hak jasa asuransi yang harus diterima perusahaan ke depannya karena sudah membayar di muka untuk beberapa masa ke depannya. Untuk iklan dibayar di muka dan sewa dibayar di muka sama konsepnya seperti asuransi bayar di muka, yang sederhananya dapat kita artikan sebagai hak perusahaan yang belum diterima atau diakui atau digunakan oleh perusahaan, dan perusahaan mempunyai hak untuk mendapatkannya di masa mendatang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi itulah beberapa contoh akun-akun yang termasuk dalam kategori aset lancar yang ada di perusahaan jasa secara umum. Selanjutnya adalah aset tetap. Apa itu aset tetap? Aset tetap adalah aset berwujud atau tidak berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk proses penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif yang biasanya memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Aset yang termasuk ke dalam aset tetap adalah seperti tanah, gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan lainnya.
Selanjutnya adalah akun kontra atau lawan aset. Apa itu akun kontra? Akun kontra adalah berbagai akun yang mampu mengurangi nilai akun yang terkait. Jadi, akun kontra aset adalah akun yang mampu mengurangi nilai dari aset tersebut. Pada kelompok akun aset, ada beberapa akun kontranya, yaitu seperti pada aset lancar piutang, yang memiliki akun kontra yaitu cadangan kerugian piutang. Selain itu, pada aset tetap juga memiliki akun kontra, yaitu akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut. Perlu kita ketahui, akun kontra ini memiliki saldo normal yang bertolak belakang dengan akun yang terkait. Jadi, jika akun aset memiliki saldo normal debit, maka akun kontranya tentu saja memiliki saldo normal kredit, dan sebaliknya. Selanjutnya adalah kelompok akun kewajiban atau utang. Kewajiban atau utang adalah suatu kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu akibat dari transaksi masa lalu, seperti transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Kewajiban atau utang ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah suatu pembiayaan yang harus dibayar dalam waktu dekat, biasanya kurang dari 1 tahun. Contoh akun yang termasuk dalam kategori utang jangka pendek adalah seperti utang usaha, utang beban, utang bunga, utang pajak, utang wesel, pendapatan diterima di muka, dan lainnya. Selanjutnya adalah kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari 1 tahun. Contoh akun yang termasuk ke dalam kategori kewajiban atau utang jangka panjang adalah seperti utang obligasi, utang hipotek, utang bank, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kelompok akun ekuitas atau modal. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap suatu aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban atau utang dalam neraca. Ekuitas ini diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan utang. Akun modal juga mempunyai akun kontra atau akun lawan, yaitu akun prive. Prive adalah pengambilan modal oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Modal yang diambil bisa berupa kas, perlengkapan, atau peralatan yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya adalah kelompok akun pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari kegiatan operasional perusahaan pada periode tertentu. Pada perusahaan jasa, hasil pendapatan tersebut diperoleh dari pemberian jasa kepada konsumen atau berasal dari pendapatan lainnya. Pendapatan jasa adalah pendapatan yang diperoleh karena kegiatan pemberian jasa kepada pelanggan atau konsumen. Selain pendapatan jasa, ada juga pendapatan bunga. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang dihasilkan dari bunga pinjaman yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah kelompok akun beban. Sederhananya, beban adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan. Pada perusahaan jasa, banyak sekali beban yang harus diberikan oleh perusahaan dalam rangka pemberian jasa untuk memperoleh pendapatan. Beban-beban tersebut seperti beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban asuransi, beban listrik, air, dan telepon, beban penyusutan aktiva, beban pemakaian perlengkapan, beban bunga, dan masih banyak lagi jenis beban yang lainnya, tergantung pada jenis atau bidang yang dijalankan perusahaan. Demikianlah pembahasan mengenai 5 kelompok akun perusahaan jasa yang wajib dipahami sebelum kita menganalisis sebuah transaksi. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang baru belajar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi update dari kami. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Saya dari tim Raja Nugas pamit undur diri. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.